Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi karmik ya. Insya Allah ini bisa resonate 90% dan menjadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100% gak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku sebagai payung sebelum hujan. Oke, kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Jangan lupa tetaplah berbuat baik walaupun tidak dihargai, karena Tuhan yang memperhatikan kita dan akan memberikan effortnya. Oke, hadiah. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, aku mau bakar gaharu dulu ya, biar energi negatifnya tidak tersambar ke kita, ya kan? Alright, hari ini aku lagi happy guys. Happy karena adalah di mana ya itunya ya? Aduh, kalau lagi dicari, aku nyari koreknya dulu. Ini ada. Bismillah. Ingat ya guys, selalu prasangka baik dan jadilah orang baik dalam kehidupan. Ingat, kebaikan itu tidak ada batasnya. Tapi kalau kemarahan itu ada batasnya. Karena tidaklah sesuatu yang buruk itu akan terus terjadi. Ya, Tuhan akan memberikan suatu teguran agar kita koreksi diri. Oke? Alright, bentar ya guys. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Tetaplah mintanya kepada Allah, ini hanya sebagai perantara saja. Jangan percaya 100% tarot, tidak boleh, karena ini bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku ini. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat situasi karmik. Wow, ini malah energi kamu ya, feminim ya. Wow, ada the Queen of Cups, the Chariot, and the Fool, and the Judgment. The King of Cups, oh my God. Kalian sebenarnya sudah selevel ya, feminim sama maskulin ini. Ini maskulin ngerasa banget kalau kamu feminim ya, sudah siap move on. Ngerasa banget. Maskulin ngerasa feminim sudah siap move on dengan resiko apapun karena ingin bangkit. Dan ini membuat si maskulin akan nekat ingin komunikasi lagi sama kamu dan mengontrol kembali. Ya. Ini energinya kamu berdua nih. Karmik belum keluar. Six of Pentacles, Ace of Wands, the Page of Cups, the High Priestess. Guys, jadi gini guys. Karena energi kamu sudah nekat untuk move on dan mengambil resiko dengan segala cara apapun untuk bisa bangkit membayar karma terutama.
karena kamu ingin bebas dari cengkraman energinya si maskulin. Kamu udah berusaha sekeras apapun ini ada hasil nanti. Di sini memang kamu mencoba bebaskan dan sukseskan spiritualnya kamu lagi. Ya, ini yang kamu lakukan. Dan aku ngelihatnya memang si maskulin ini ngerasa energi kamu tuh udah kayak ibarat tuh gunung meletus gitu. Karena dia ngerasa ada sesuatu yang harus diambil tindakan. Ya. Dan karmik, ini aku lihat ada 6 of Pentacles, 8 of Wands, Page of Cups, and the High Priestess, the 5 of Swords, and the 3 of Swords, 8 of Swords. Karmik nih merasa sebenarnya ya kecewa dengan triparty yang dia lakukan sendiri. Ini sia-sia. Tersiksa, terikat dalam drama yang tidak ada habisnya, dan terikat dalam hal-hal yang tidak baik. Ujungnya nih, karmik ingin kembali kepada pasangan lamanya nanti nih, sebagian. Ya, atau memantau pasangan lamanya. Ya, aku ngelihatnya. Dan ini butuh waktu lama juga kalau mau kembali kepada pasangan lama. Feminim, you are ready to move on. Okay, you will get what you have working out. Okay, kamu dapat forwardnya nih, dapat hasil. Tapi memang perjuangannya nggak sebentar dan nggak sedikit ya, sehingga kamu memang benar-benar berani mengambil langkah melawan segala ujiannya, melawan dan menghadapi segala ujian ya. Di sini aku lihat ini membuat dia terasa banget nih kebangkitan spiritualnya, dia terasa ketarik pengen ngontrol kamu lagi nantinya ya, ngontrol kamu lagi. Dan ini membuat karmik ini merasa sia-sia sudah melakukan triparty dengan DM tapi tidak menghasilkan apa-apa. Masih bersama dengan DM ya, tapi dia merasa tidak dihargai. Dan dia juga memantau kalau DM ini masih ingin kembali sama kamu, ingin memperbaiki. Ya, aku ngelihatnya. Alright. So, feminim sudah siap ya, sudah berpikir matang, sudah saatnya untuk move on, mengambil resiko dalam langkah hidupnya yang selanjutnya. Karena ya feminim sudah salah satunya sudah lelah ya, memikirkan hal yang gak pasti, dan ya coba untuk mengambil resiko dalam pembaruan kehidupannya. Maskulin, karmik ada yang kecewa dan menyesal ya setelah tripartinya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, situasinya karmik, please show me the Knight of Cups, Four Swords. Karmik ngerasa sih kalau DM itu udah lelah ya berhubungan dengan karmik, udah paham, ngerasa energinya udah berbeda ya. Dan di sini malah di feminim ya merasa udah percuma gue mikirin lu, secara logika juga gue perjuangin lu juga nggak ada hasil. So di sini feminim coba untuk memikirkan gue harus bangkit, gue harus bisa melepaskan perasaan gue yang sia-sia di masa lalu
terutama perjuangan gue untuk dia si DM yang tidak pernah menghargai ketika bersama gue. Ini yang kamu pikirkan ya. Kamu menumpahkan perasaan cinta kamu. Ada orang baru juga yang datang dalam kehidupannya feminim ya. Karmik. Oh, orang baru guys. Let's go. Just do it. Okay. Feminim, if you alone and single, just do it. Okay. Take a risk. Take a risk. Ambil. Ya. Jalanin dulu. Jangan pikirkan, oh nanti tersakiti lagi. Kehidupan itu selalu ada ujian. Selalu ada ujian. Oke, jadi jangan pernah takut. Aduh nanti gue disakitin lagi. Aduh gini-gini. Itulah adanya kamu basickan diri kamu dulu dalam hal spiritual. Kenapa? Jadi kamu tidak ketergantungan ya dengan manusia. Ya, dengan manusia. Terlebihnya dengan pasangan. Ya, tidak terlalu berharap tentang duniawi yang berlebihan. Ya dikasih lebih alhamdulillah, dikasih segitu ya alhamdulillah, dikasih yang gak baik juga alhamdulillah. Jadi kita belajar banyak bersyukur ya, itu lebih baik daripada aduh entar gini entar gitu. Ya, sebelum mencoba jangan berpikir buruk dulu, lakukan dulu ya, coba dulu dengan orang baru nih feminim ya, karena maskulin tuh ngerasa banget kamu sudah fokus ingin mengambil resiko menerima tawaran atau lamaran orang baru ya, dan ini membuat maskulin merasa lelah, dan ini membuat masalah lelahnya gini, energinya kamu kan lagi menggebu-gebu nih, lagi jatuh cinta, dia yang merasa tersakiti, dia yang merasa terzolimi, dan itu membuat dia keinginan ngerebut kamu lagi, mengendalikan kamu lagi, dan ini dirasakan oleh karmik juga tadi, karena ada perubahan. Dia merasa tidak dianggap lagi oleh maskulin karena energinya sudah kamu take it back, ya, your power. Wow, situasi karmik. Wow, the Knight of Swords. Six of Wands. Three of Swords. Maskulin sakit hati. Sakit hati karena ya kamu sudah ingin melepaskan ya ingatan kamu tentang dia, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya segala sesuatunya kan butuh processing ya, butuh processing. Dan aku ngelihat di sini justru energinya kencang ada di kamu ya, feminim dan juga maskulin. Karmiknya di sini hanya memantau, dia mantau tadi ya, memantau kalian berdua gitu. Dan aku ngelihatnya memang maskulinnya merasa terkhianati oleh kamu feminim, karena kamu sudah siap untuk menerima kehidupan baru, dan ini membuat maskulin berpikir ingin memperjuangkan kamu lagi atau mencuri perhatian kamu lagi agar dia bisa mengendalikan kamu, kontrol kamu ya. Ini yang aku lihat, dan ini akan sia-sia ya perjuangannya dia untuk bisa memilikin kamu lagi, karena dia takut akan karmanya ya, takut akan karmanya. Pada akhirnya dia mencari kesempatan untuk bisa bersenang-senang lagi, tapi berujungnya resikonya sakit hati ya. Jadi ya apapun yang dia kontrol ini akan melukai dia sendiri, karena niat dia nggak baik ya, niat dia nggak baik. Dan aku ngelihatnya di sini memang
kamu lebih fokus menumpahkan perasaan kamu. Kalau kamu masih menikah, otomatis kamu fokus untuk bebas dari controllingnya si maskulin. Coba untuk mencintai dirimu sendiri, ya. Aku ngeliatnya di sini. Dan maskulin coba untuk menenangkan dirinya dengan cara ya bersenang-senang lagi. Tapi ternyata itu melukai dirinya dia sendiri. Six of Swords, Six of Cups, The Lovers, Four of Cups, the Knight of Pentacles. Triparty yang membawa kekacauan dan kesedihan. Karena hubungan ini penuh dengan topeng dan sandiwara. Penuh dengan kepalsuan dan pemanfaatan. Sehingga hubungan yang diawali dengan keuangan ya, ini penuh dengan kekacauan karena adanya orang ketiga terus-menerus. Dan aku ngeliat maskulin di sini mencoba berpikir gimana caranya bisa kembali lagi sama kamu. Sebagai cinta sejati lagi. Karena dia merasakan suatu kesuksesan, kebahagiaan, bahkan memorinya dengan kamu ini sangat luar biasa bagi dia. Lambat laun dia sadari sih sebenarnya. Ya kemarin-kemarin kan gak sadarin karena kamu fokus menangisi dia. Ya ketika kamu sudah fokus benahin diri, sampai beberapa tahun aku lihat di sini kamu udah lelah, udah capek menanti dia. Pada akhirnya kamu menyerah. Menyerahnya itu bukan berarti kamu menyerah dalam spiritual, enggak. Kamu menyerah dalam harapannya ke dia. Sehingga kamu fokus mengambil resiko, mencintai dirimu sendiri. Ini yang membuat dia terluka. Tapi dia ingin menguasai energi spiritualnya kamu. Ya, energi kebahagiaan, energi positifnya kamu. Dia ingin menguasai untuk dirinya. Karena dia gak mau ngelihat kamu bahagia dengan yang lain. Ya, dia gak mau. Dia sedih bila mengingat atau mengenang kisah kalian ya. Situasi karmik. Page of Swords. Ya, dia mantau kamu. Karmik juga mantau kamu. Nine of Swords. Ya, karmik dan DM mantau kamu ya, feminim. Four of Pentacles. Ace of Pentacles. The Death. Oh my God. Karmik. Eight of Wands. Three of Wands. Okay. The Eight of Cups, Three of Wands, and Four of Cups. The Lovers. DM lambat laun merasakan kekecewaannya ya terhadap tripartinya yang dia anggap tadinya adalah soulmate ataupun twin flame-nya dia. Ini kecewa. Dan aku ngeliatnya memang maskulin coba untuk berpikir gimana caranya bisa move on dari triparti ini. Karmik merasa terbunuh, terkhianati.
dari trust isunya dengan DM ya, karena salah satunya adalah masalah keuangan ya di kehidupannya mereka. Ini keuangannya lumayan besar yang sudah mereka janjikan. Kenapa mereka bisa hidup bersama? Karena ada perjanjian. Ya, perjanjian. Dan ini taruhannya nyawa. Ya. Jadi kayak ancaman kematian. Ataupun tentang keuangan. Jadi kalau nggak dikasih imbalan ya otomatis dengan cara kematian. Maskul ini kecewa sih dengan journey hidupnya dia ya, terutama dalam masalah percintaan tuh selalu ujungnya kecewa terus ya, karena kan dia tidak ingin memperbaiki dirinya secara spiritual juga ya, karena dia anggap spiritual itu ya tabu atau bullshit, omong kosong gitu ya. Tapi dia tahu gitu spiritual itu ada gitu, tapi dia tidak mengakui gitu. Yang dia pakai adalah logika. Segala sesuatunya kan kita harus berdoa dulu ya. Kalau tidak berdoa otomatis hasilnya pun tidak dinikmati. Ibarat itu nggak halal gitu ya. So aku ngelihatnya ya mereka kan ada saling mengancaman ya. Jadi kalau ada yang lepas dari ikatan mereka ya, karena mereka stuck dalam pembayaran karma, dihantui terus tentang karma buruk, yaitu tentang kebangkrutan ataupun kematian ya. Jadi sama-sama saling mengancam tentang move on ya, dalam komunikasi juga gitu. Jadi kayak ya kalau lo pergi dari gue, lo harus bayar gue, lo harus ganti rugi gue gini. Kalau enggak ya gue bunuh segala macam, atau ya gue bongkar trust issue lo gitu. Makanya ini maskulin merasa terbunuh sendiri ya dengan perbuatannya dia, karena dia mendengar kabar yang tidak menyenangkan. Itu membuat dia sakit hati, terluka ya. Aku ngelihatnya si maskulin ini ingin banget ya balik ke feminim, tapi feminim sudah menumpahkan ya secara jujur tentang kekecewaannya terhadap maskulin yang dengan begitu mudahnya memberikan cinta pada orang lain ya, sehingga ya feminim nekat mengambil resiko dan mengunci kisah lama. Walaupun sakit rasanya karena masih cinta ya dengan maskulin tadinya, tapi mau gak mau ya harus dikunci, harus diendingkan ya, karena kamu ingin sukses, kamu ingin bangkit. Dan ini membuat maskulin ya sakit hati mendengar rencana kamu, mendengar progres kamu, kesuksesannya kamu, dia sakit hati. Belajar dari masa lalu tentang kesia-siaan, tapi tetap dia lakukan ya, karena dia merasa bisa menaklukkan apapun gitu ya, terutama tentang feminim ya. Pada akhirnya langkahnya dia si maskulin ini dengan karmik berujung melelahkan, berujung kesakitan ya, dan tersiksanya mereka, sehingga ya
Aku ngelihatnya ya kayak kebahagiaannya mereka akan ending. Itu ya dibangkitkan oleh semesta ya. Oleh semesta, oleh Tuhan ya. Dan itu membuat maskulin terluka. Progres kehidupannya penuh dengan dilema. Ya, penuh dengan dilema. Aku ngeliat dulu ya dari Clarify. Hari ini aku bahagia guys. Bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Apa itu? Nanti saja kalau sudah waktunya. So, aku akan lihat dengan Clarify. Ini karmik sama maskulin pada akhirnya akan saling lelah dan stuck dalam pembayaran karma ya. Aku lihat dari energinya. Mereka coba untuk gali lubang, tutup lubang ya dalam kebahagiaan mereka. Dan mereka tersiksa karena kebahagiaan mereka ini ambil dari kebahagiaan orang lain. Sehingga gali lubang, tutup lubang untuk bisa melupakan kesalahannya mereka masing-masing. Salah satunya adalah dengan cara berselingkuh lagi ya. Aku ngelihatnya. Kita lihat dengan adjustment-nya. Ya, ini adalah karma dari pembayaran koneksi kalian ya, Twin Flames. Yang mana ya memang sudah harus waktunya dibayar drama ini oleh Tuhan. Ya. Dan ini membuat maskulin tersiksa ya dengan orang barunya juga, sakit hati karena kemenangannya dikhianati oleh karmik ya. Dan kita lihat lagi ya. Kita lihat Father Sword. Tuh ya. Feminim merasa sia-sia ya memikirkan maskulin. Merasa sia-sia memperjuangkan maskulin lagi. Karena feminim udah tahu dan ngerasain maskulin itu selalu berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena dia merasa mampu, merasa optimis, merasa energik, merasa disenangi orang. Ya. For sword kita lihat. Nih mereka takut banget ya. Karmik sama maskulin ini takut loh. Takutnya ya kesuksesannya mereka raih ini tadinya kan hancur ya hubungan mereka nih. Sebenarnya sudah hancur nih, kamu, dia, dan orang ketiganya hancur. Dan merasa kesuksesan karena sudah bersama gitu ya. Menang, kamu yang kalah, kamu yang sakit. Pada akhirnya mereka takut adalah kesuksesannya mereka, entah itu karir ataupun kebahagiaannya mereka ini akan terombang-ambing dan banyak masalah, banyak keraguan. Sword, oke, ini adalah karma masa lalu ya yang masih menggantung. Jadi memang sudah waktunya dibayarkan 88 ya, angka karmic circle. Three Sword. Wow, guys, ini adalah karma dari permainannya mereka karena menggantungkan kisah masa lalu yang tidak selesai. Jadi ya memang kamu kan digantung dan kamu ditinggalkan tanpa sebab. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mempertahankan hubungan ini, tapi ternyata tidak dihiraukan dan diabaikan. Kini mereka akan terluka oleh permainan mereka sendiri. Kita lihat dengan Nine of Swords-nya. Mereka mantau ya, dua-duanya tuh. Depression, karmik takut maskulin kembali ke kamu dan ingin rujuk sama kamu. Dia takut banget, dia tahu, ngerasa banget. Ya, kita lihat the death.
family. Kayaknya sebagian ada yang hampa, ada yang ending, karena ada sebagian dari keluarganya, entah itu karmik ataupun DM ya, ada yang kecewa ya. Dan maskulin coba untuk mengimbangi energi dari kedua keluarga ya, dari kedua keluarga. Makanya dia merasa hampa, ataupun karmik juga merasa hampa dari adanya permasalahan ini. Terutama feminimnya sudah fokus untuk move on ya, aku lihat. Oke. You know guys, what I'm seeing this card. Masculine wishes, wishing and wishing. They wanna come back with you. Ini doa dia. Dia berharap kamu mau memaafkan dia dan menerima dia kembali sebagai pasangan nantinya. Sungguh menyedihkan setelah kau pergi meninggalkanku. Lebay. Ya, nih. Maskulin mantau kamu. Dia menyadari kesalahannya dia dengan karmik selama ini adalah suatu kebodohan, dan ini membuat dia diam-diam cicak merayap datang seekor nyamuk. Hop hop. Lalu diterkam. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini karmik juga menyadari ya kalau dia berharap bisa kembali dengan feminim, terutama masalah fisik ya. Dan dia melihat feminim sudah energik secara energi ya. Jadi ngerasain energi itu menggebu-gebu, udah beda banget, dia ngerasain auranya beda. Dan berharap bisa kembali lagi berkomitmen dengan maskulin. Ini karmik merhatiin. Ya, merhatiin banget. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa mempelajari hubungannya kalian. Ya. Oke. So di sini aku ngelihatnya DM berusaha ingin mengendalikan energi kamu lagi, karena kamu sudah bisa fokus untuk move on, dan kamu juga sudah bisa melepaskan energi spiritualnya kamu untuk dia. Udah nggak kamu fokuskan terlalu banyak untuk dia. Kamu benar-benar ingin bangkit dalam kepurukan kamu dari kisah masa lalu. Stay optimistic about your love life, karmic. Oke, dia coba untuk optimis ya dengan maskulin. True love, karena dia merasa maskulin itu adalah cinta sejatinya dia. Ya, cinta sejatinya dia, si karmik ini. Dan dia merasa maskulin adalah seseorang yang diturunkan oleh Tuhan untuk dia. Tapi cinta sejatinya penuh dengan ya perselingkuhan ya. Perselingkuhan. Dan karmik itu ngerasa ya hubungannya mereka ini tidak akan ibarat itu kayak menepi gitu ya. Tidak akan menetap dan tidak akan menepi. Akan terus berjalan-jalan. Jadi ya karmik ini coba untuk berpikir positif terhadap maskulin, terutama dalam hubungan mereka ini ya memang sudah diputuskan atau ditujukan sebagai cinta sejati dengan perjalanan yang luar biasa. Itu pikirannya si karmik ya, karena dia coba untuk bisa positif seperti feminim. Tapi cintanya ini tidak ada ketetapan, ibarat itu tidak berlabuh ya di satu tempat dan berganti-ganti ya, berpindah-pindah. Tuh attractionnya, you attract romantic love by enjoying. Jadi ya karmik ini hanya merasakan kenikmatan ya ketika bersama aja dengan maskulin. Tapi ketika tidak bersama dia tidak merasakan chemistry-nya, tidak merasakan kebahagiaannya. Itu setelah feminim fokus ya, bukan selama
feminin masih mikirin maskulin tergila-gila terus ngejar-ngejar, enggak. Ya, aku ngeliat energinya gini loh. Ketika feminim sudah fokus melepaskan kisahnya maskulin, ya, dan mencoba bangkit dari kepurukan, mencoba melawan segala ujian untuk bisa sukses lagi secara material ataupun secara spiritual, ini membuat maskulin kehilangan kendali dan dia coba untuk mengontrol nafsunya sekarang, ya, terhadap karmik. Jadi kayak yang tadinya menggebu-gebu dengan karmik, sekarang enggak, ya. Jadi kayak mati rasa ya. Tadi juga ada the death. Dan aku ngelihatnya si karmik mencoba mengikuti kamu untuk bisa berpikir positif, untuk meraih cinta sejati itu ya memang harus prosesinya begini gitu ya. Tapi dia tahu sebenarnya cintanya dia, percintaannya dia dengan maskulin ini tidak akan berujung tetap dan akan berpindah-pindah. Ini yang aku lihat, ya. Dan mereka bisa merasakan chemistry actionnya itu ketika bersama. Tidak sama dengan maskulin dengan ketika bersama feminim ya. Ketika berjauhan juga saling ya mesra-mesraan gitu ya. Nah, karena ini orang ketiga hadir setelah kalian bahagia sehingga mengambil energi kebahagiaan kalian. Ini yang membuat karmik merasa mampu bisa seperti feminim lakukan hal kemesraannya dengan maskulin, tapi ternyata tidak bisa. Look at this guys, ya, nggak bisa, ya. Banyak masalah terjadi dalam kehidupannya mereka. Pay attention to the red flags. Jadi banyak masalah banget, ya, banyak masalah. Aku ngelihatnya. Jadi karmik ini coba untuk mengcopy kamu, mencoba mengikuti cara kamu, tapi cara dia mengambil kebahagiaannya itu sudah salah. Ya, sudah salah. Karena ya dia mengambil kebahagiaan orang lain, terutama yang sudah punya anak, ya kan? Sampai anak istrinya atau pasangan suami gitu ya, diabaikan dari tanggung jawabnya. The chaser in a codependent relationship, fear of abandon issue. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Healthy choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, and being happy. Dia mengejar kebahagiaannya itu ya dengan cara ya mengambil hubungan orang lain, karena dia punya situasi yang tidak menyenangkan di masa lalu ya, terutama di masa kecil. Ini karmik kebanyakan broken home juga ya, jadi kayak ya dari keluarga juga ada pengkhianatan, sehingga dia mengejar kebahagiaannya itu dengan cara ya mengambil hak orang, karena bagi dia itu adalah cara dia memiliki hadiah terbesar buat dirinya dia untuk happy, ya. Dia hanya memikirkan dirinya, jadi dia caranya adalah mengambil hak orang, kebahagiaan orang lain. Salah satunya dia punya masa kecil yang tidak enak, ya, dan itu membuat dia kayak orang tuh sakit hati ya, balas dendam. Jadi cara dia ingin bahagia ya mengambil hak orang. Ini aku lihat energinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku untuk bantu-bantu pakan kucing aku, rescue-nya. Terima kasih banyak. Please take care of you guys. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Walaupun tidak dianggap, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Tenang saja, Tuhan pasti memberikan hadiahnya untuk kita di saat waktu yang tepat. Prasangka baik ke Tuhan selalu. Oke? Thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.